Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada hadirin tamu undangan, para pemateri dan para narasumber yang kami hormati. Bahwasanya pada malam hari ini kita ingin berdiskusi untuk memecahkan sebuah permasalahan yang kami menganggap permasalahan ini adalah permasalahan yang krusial yang menyangkut kepada masyarakat Aceh Tengah, terutamanya masyarakat Linge yang kita cintai. Banyak yang terjadi ketika rumor tambang yang akan dilaksanakan di Linge berdampak kepada masyarakat Aceh Tengah itu sendiri. Mulai dari aksi dari mahasiswa, aksi dari masyarakat, bahkan aksi dari pemerintah yang saat ini belum ada titik terang, belum ada kejelasan, dan belum ada kepastian apakah tambang ini harus ada atau tidak tolak. Untuk flashback, kita akan melihat apa yang telah terjadi di Aceh Tengah ini. Untuk mengawali acara ini sudah kita lihat beberapa tampilan dari sebuah visual yang menurut saya ini adalah sangat dramatis, yang kepedulian dari mahasiswa memang
biasa, saya salut. Alhamdulillah mahasiswa kita sekarang sudah kritis, tetapi kritis dengan intelektual. Mahasiswa di Aceh Tengah luar biasa hebat menurut saya. Untuk mengawali ini, sekali lagi, sebenarnya apa yang ada di dalam video ini tadi adalah betul bentuk dari protes oleh mahasiswa, dan salah satunya yang saya tahu adalah dari organisasi HMI. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya sama HMI, apa sih alasannya? Kenapa begitu semangat untuk menolak tambang ini, begitu antusias untuk mendukung masyarakat agar menolak tambang ini? Apa sih yang sebenarnya yang kalian rasakan dari dampak tambang yang akan ada di ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Segala puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam berpakaian salam kita sampaikan kepada Bapak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para narasumber yang berada di depan, tamu undangan dan hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang kami banggakan juga dari GLC Gayo Leaders Group, Gayo Leaders Group. Terima kasih atas undangannya kepada kami pribadi. Perlu kami sampaikan karena pertanyaannya tadi, apa sih alasan? Perlu kami sampaikan alasan kami hadir ke sini pun karena masih tetap sama, yaitu dengan niat ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa kami benar-benar menolak kehadiran tambang ini. Jadi ini juga perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan yang mengantarkan surat kepada kami. Ada nggak pembatasan bahwa kita dalam berbicara ataupun boleh nggak keluar statement tolak atau terima? Jadi kami berharap ini nggak ada batasan-batasan, ini yang kami sampaikan. Karena mereka menjawab kemarin nggak ada, makanya yang hadir ke sini. Kami khawatir akan terjadinya penggiringan-penggiringan. Dan kami berharap juga, ini sebelum saya lanjutkan nih, Pak Presiden, sebelum kami lanjutkan, izin pada para narasumber, sebelum kami lanjutkan, kami berharap tidak adanya sebuah penggiringan terima atau tidak dan forum ini. Kalau seandainya ada, kalau bisa kalau giring kalau kami pribadi, mungkin di kawan-kawan yang lain tak akan, tapi kalau seandainya penggiringan, kami izin keluar dari forum ini. Yang pertama, berbicara alasan sampai sejauh ini, menurut kajian dari rekan-rekan, menurut amatan dari rekan-rekan, masih belum ada daerah yang sejahtera terhadap tambang. Itu yang pertama. Kita kaji kembali Tanjung Gayo, khususnya Aceh Tengah, ini merupakan daerah pertanian. Menurut kami pribadi, kalau masih bisa digarap di atas sana, ngapain kita korek harus di bawah tanah? Itu menurut kajian kami pribadi. Yang selanjutnya, kami masih belum percaya dan insya Allah akan tetap dengan komitmen kami yang mana tambang ini menurut kami hanya akan meninggalkan kerusakan lingkungan, hanya akan meninggalkan konflik sosial antara sesama masyarakat. Logikanya begini, seandainya katanya iming-imingnya tambang ini nanti akan mesejahterakan rakyat, katanya tambang ini nanti akan mengurangi angka pengangguran, mencetak lapangan kerja, menambah PAD dan lain sebagainya. Hari ini kita lihat berdasarkan data yang ditayangkan di dalam salah satu media cetak beberapa bulan yang lalu, kalau saya tidak salah ini 6 April 2019 yang lalu, ini awal puncaknya politik tambang di Tanjung Gayo. Di sana dituangkan bahwa akan digarap seluas 9.600 hektar, kalau saya tidak salah. 96.000
9 hektar, hampir mencapai angka 10.000 dan 100.000. Dan dengan target produksi kalau saya tidak salah 800.000 ton per tahun. Ini kalau saya lihat nanti saya akan buka kembali. Dengan angka yang demikian, dengan status PT LMR yang hadir di Tanjung Gayo yaitu merupakan PMA 80%, pemilik modal asing yang mana berdasarkan data yang kita peroleh ini merupakan Kanada sebesar 80%, sisanya ini 20% ini saham nasional. Yang ini pun bukan sahamnya Kabupaten Aceh Tengah, bukan miliknya Kabupaten Aceh Tengah. Kita bisa lihat beberapa persoalan tambang. Kebetulan kita juga berdiskusi dengan kawan-kawan di Kendari yang beberapa bulan yang lalu kita ada kesempatan bertemu dengan kawan-kawan di Kendari. Banyak cerita yang informasinya yang disampaikan oleh kawan-kawan hanya cerita luka yang didapatkan oleh masyarakat terhadap tambang. Ada yang dipenjarakan gara-gara mempertahankan, ada yang masyarakat diusir. Terlebih lagi hari ini undang-undang Omnibus Law yang akan direvisi, yang mana di dalamnya banyak pasal-pasal terkait minerba. Ini banyak merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan proses investasi. Kekhawatiran ini yang membuat kita hingga sampai saat ini kita masih tetap komit, dan alhamdulillah insya Allah yang sampai dengan akhir titik dan penghabisan kita akan tetap komit dengan keputusan kita itu bergerak tambang di Tanjung Gayo. Ini mungkin selapis berbicara alasan kita. Yang jelas sampai sejauh ini kita masih belum percaya tentang dongeng yang mana tambang ini akan disejahterakan rakyat. Mungkin ini selapis yang kami sampaikan. Bila topik buat saya, yakin salah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan bahwa GLC ini tidak ada penggiringan opini. Di sini kami hanya fasilitator untuk berdiskusi, untuk mengadakan sesuatu program. Di sini kita berdiskusi, kita mencari jalan yang lurus. Karena memang kita hadirkan PT LMR, dan di depan beliau saya berani mengatakan, ketika beliau membuka pertambangan giringan tetapi merugikan rakyat, saya akan tolak. Oke, berarti abang dari mana bang? Oh, Imling. Nah, Imling ini kalau nggak salah ikat mahasiswa ini, betul pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kalian mengucapkan sebesar-besarnya dan mengundang kita mahasiswa kami sebagai tuan rumah ya. Kalau permasalahan ini kita kaji sebagai tambang di negeri dulu. Sangat hormat kepada narasumber yang telah hadir di sini. Ada Pak Cikal PT LMR kalau jadi pun, tapi kami berharap PT LMR ini segera mendekati. Terima kasih kepada Wali yang hadir sebagai penyeimbang di antara penolak tambang dimanapun berada. Ada juga perwakilan dari Kabak Ekonomi ya Pak. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah hadir, baik dari tim Sembilan atau dari manapun. Ada juga dari PEMA. Sebelumnya kalau kita kaji masalah tambang ini, kenapa harus ditolak? Beberapa bulan yang lalu saya menegaskan, dimanapun tambang, tak ada yang mensejahterakan rakyat. Itu yang harus dicatat. Jadi ketika ada pembahasan, misalnya memfasilitasi masyarakat dalam pengkajian segala macam, adakah dampaknya, adakah manfaatnya? Ya jelas ada dampaknya tambang itu. Kalau manfaatnya itu hanya untuk pembisnis, untuk pemerintah, untuk masyarakat nggak ada dampak positifnya tambang tersebut. Ini alasan kami sebagai mahasiswa ini, kami tidak menolak. Karena sejauh ini masyarakat ini itu awam dengan tambang. Pertama memang apa yang disampaikan oleh adik-adik ini tadi adalah hal yang nyata. Belum ada satu daerah pun yang bisa sejahtera
pihak perusahaan maupun pemerintah bahwa masyarakat ini bisa sejahtera apabila kita lakukan penambahan. Satu. Yang kedua, hari ini sampai detik ini saya belum tahu bagaimana sebenarnya regulasi yang akan disusun oleh pemerintah dengan PT LNR terkait income yang didapatkan oleh pemerintah. Karena ini akan sangat berpotensi pada ranah korupsi. Kalau kita berbicara kesejahteraan, saya pikir kalau memang regulasinya jelas, saya tidak ada masalah. Tapi apakah ada jaminan bahwa masyarakat Aceh Tengah bisa sejahtera dengan adanya kegiatan pertambangan ini? Ini mohon dijawab nanti bagi pihak-pihak yang berkompeten. Satu. Yang kedua, bahkan akal bodoh saya hari ini berpikir, saya lebih meminta kepada pemerintah untuk merekomendasikan DPR daripada harus mendukung penambangan yang dilakukan oleh perusahaan. Tepuk tangan dulu untuk pengacara dari LPK. Sangat semangat sekali beliau ya. Baik, sebelum ke rekan-rekan kita ingin menanyakan sesuatu. Dan saya memang juga belum kenal sama bapak ini, bapak yang sangat tampan ini. Mohon diperkenalkan namanya Pak, dan sekaligus bisa menanggapi apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita barusan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ridwan. Saya ditugaskan malam ini untuk menggantikan Bapak Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang saat ini bersama kepala PD lain. Tadi pagi ada rapat di Jakarta terkait rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Takengon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Mungkin hari Senin mungkin sudah sampai ke sini. Baik. Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi kepada kita semua. Kehadiran kita di sini menunjukkan bahwa kita masih peduli kepada Kabupaten Aceh Tengah. Kami jelas posisi kami Dinas Lingkungan Hidup itu yang pertama adalah merupakan bagian dari pemerintah. Sesuai dengan tupoksi kami harus berupaya untuk memastikan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan harus menjunjung tinggi 3 pilar. Yang pertama adalah rencana kegiatan tersebut harus melihat aspek ekologis, yang kedua aspek ekonomi dan aspek sosial. Bagaimana suatu proyek itu tidak berpengaruh atau minim dampak negatif terhadap lingkungan, dan juga dia harus secara ekonomi harus bermanfaat kepada masyarakat, dan secara sosial juga harus berkontribusi kepada masyarakat. Itu posisi Dinas Lingkungan Hidup. Terkait dengan persoalan tambang PT Mineral Resource, yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap rencana usaha wajib memiliki dokumen lingkungan. Disebabkan karena kapasitasnya sampai dengan 800.000 ton per tahun. Kemudian sesuai dengan Permen LHK nomor 38 tahun 2019 tentang jenis-jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, maka kepada PT Mineral Resource itu diwajibkan untuk menyusun AMDAL, karena ketika dia melewati atau sama dengan 300.000 ton per tahun, maka dia wajib AMDAL. Kemudian pemerintah juga ada pengaturan terkait pengelolaan pemerintah, di mana ada kewenangan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada bagian kewenangan dari pemerintah pusat, ada juga bagian kewenangan pemerintah provinsi, dan ada juga kewenangan
sesuai dengan Permen LHK nomor 38 tadi, dan kita melihat juga Permen LHK nomor 8 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian AMDAL dan izin lingkungan, maka kewenangan penilaian AMDAL itu berada di Provinsi Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Dan hal ini telah ditindaklanjuti oleh DHK Aceh melalui surat penapisan nomor 660/1722/2 tanggal 29 Maret 2019 bahwa dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh PT LMR ini adalah dokumen AMDAL. Kemudian kewenangan penilaian dokumen AMDAL itu termasuk izin lingkungannya itu berada di provinsi. Kemudian saya ingin menjelaskan kepada kita, tentu saja diskusi-diskusi ini membuka cakrawala kita, memberikan pelajaran kepada kita, memberikan didikan kepada kita untuk menilai sesuatu apakah positifnya lebih besar atau tidak. Nah, namun walaupun seperti yang disampaikan, saya sepakat juga bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat diperlukan. Nah, karena dibuktikan oleh bahwa sesungguhnya pemerintah telah mengatur kapan dan di mana masyarakat itu terlibat. Sudah diatur semuanya sedemikian rupa. Sebelum saya ke sana, saya ingin menjelaskan dulu tahapan AMDAL itu sendiri. Surat penapisan telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada tanggal 29 Maret. Kemudian dilakukan pengumuman koran tanggal berapa Pak? Sekitar April ya? Iya, pengumuman koran. Jadi atas dikeluarkannya penapisan tanggal 29 Maret, maka PT Lingkungan Resos baru berani mengumumkan di koran pada tanggal 4 April 2019. Atas pengumuman itu pertama adalah pemerintah menyediakan waktu untuk menerima masukan dari masyarakat. Nah, atas pengumuman itu kemudian barulah ada hasil-hasil yang kita lihat. Nah, kemudian itu merupakan pengumuman itu masih setengah. Jadi dari belasan tahapan AMDAL itu, mulai dari penapisan tadi, kemudian pengumuman koran, nanti setelah pengumuman koran ada konsultasi publik. Konsultasi publik itu tujuannya adalah untuk menyampaikan seperti apa rencana PT LMR itu dan menerima masukan, termasuk kalau ada penolakan seperti tadi juga dicatat di dalam rapat. Kemudian ketika konsultasi publik selesai, barulah PT LMR itu menyusun kerangka acuan apa saja yang harus dibahas di dalam dokumen AMDAL itu. Kemudian baru dokumen kerangka acuan itu dirapatkan di provinsi, semuanya di provinsi, dirapatkan di provinsi kecuali konsultasi publik itu dilakukan. Sebelumnya kita izinkan Bapak selesai dulu menyampaikan. Nanti saya kasih waktu untuk menanggapi. Sebentar. Nanti kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Setelah kita selesai nanti saya kasih kesempatan menanggapi. Kalau kita sepakat, Ya. Izin Pak Direktur. Ini Bang Bayu, sangat panjang. Saya pikir terkait mekanisme pengumpulan atau perencanaan atau pembahasan AMDAL itu sudah kita tahu, semua kita tahu terkait aturan itu. Saya sangat bersyukur ketika semua yang ada di sini seperti Bapak yang di sana, artinya tidak perlu penjelasan lagi. Tentu saja kita sepakat tidak menggiring kemanapun. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuka cakrawala, melihat, mendengar agar sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar akan memuaskan kita sendiri khususnya. Jadi ketika kerangka acuan itu dibahas, disitulah nanti disepakati ruang lingkup seperti apa yang disampaikan, ada yang berkaitan dengan kopi dan lain-lain, itu akan dibahas masing-masing. Kemudian tahap selanjutnya ketika itu disetujui, barulah merangkak ke AMDAL-nya, ke RKPR-nya dan semuanya di provinsi. Tapi yang ingin saya sampaikan, apa yang kita lakukan hari ini adalah membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh untuk
mencatat semua apa yang mestinya dibahas, kalaupun nantinya akan dibahas di dalam dokumen AMDAL itu. Mungkin pengantar saja. Nanti kalau ada hal-hal yang disebutkan dalam silakan. Di penjawaban Bapak tadi, saya hanya ingin menanyakan bahwasanya apakah dari DLHK Aceh Tengah mengetahui apakah sebenarnya ini AMDAL-nya sudah selesai atau belum sebenarnya? Itu yang ingin saya tanyakan. Nah, tadi kan saya jelaskan tahapannya. Ternyata kan juga masih ada yang belum mengerti. Saya katakan bahwa tahapan AMDAL itu ada belasan tahapan. Ya. Yang baru dilakukan tahapan AMDAL-nya itu adalah pengumuman koran. Ya. Yang ini. Kemudian ada pun sosialisasi itu tidak termasuk dalam tahapannya. Kalaupun itu dilakukan akan lebih bagus lagi agar masyarakat menerima informasi di luar sepengetahuan kami di Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kemudian saya katakan ketika pengumuman koran itu telah disampaikan dan 10 hari telah berakhir, maka masukan itu semuanya dicatat oleh baik kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten maupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Ketika itu telah selesai, barulah melangkah ke konsultasi publik. Nah, siapa yang hadir di dalam konsultasi publik? Yaitu yang pertama adalah masyarakat yang terkena dampak. Kemudian masyarakat yang terpengaruh atas kehadiran atau usaha itu. Kemudian pemerhati lingkungan. Nah, ada wadah itu juga disediakan. Nah, terlepas apakah ini banyak juga tidak juga. Ini juga lebih cepat kita mempelajari, ya lebih bagus. Berarti AMDAL belum selesai? Belum. Dari belasan tahapan itu baru satu tahapan yang dilakukan. Baik. Kalau misalnya tambang ini terjadi, sikap apa yang akan diambil oleh Walhi itu, Bang Nasir? Mohon. Saya sependapat bahwa forum ini bukanlah forum sidang yang menyidangkan setiap organisasi, setiap pihak yang pernah mengeluarkan pernyataan. Itu dulu. Yang kedua, forum ini berdasarkan surat undangan yang saya terima merupakan diskusi publik. Kaidahnya sebuah diskusi publik itu tidak ada membuka kesimpulan dan tidak menyelesaikan persoalan. Kita kuncinya dulu di situ. Karena Bapak Presiden tadi menyampaikan di pembukaan bahwa banyak persoalan yang harus kita selesaikan malam ini. Kita harus bantah itu. Oke, kita kunci dulu. Yang pertama yang perlu kami sampaikan atas nama organisasi, Walhi telah hadir di forum diskusi terkait dengan tambang ini malam ini keempat. 3 kali saya hadir dan 1 kali Pak Direktur yang hadir yang dilaksanakan oleh kawan-kawan Laskar Merah Putih. Berarti 4 kali hadir di forum ilmiah di BO di Aceh Tengah terkait diskusi tambang lingkungan mineral. Dari diskusi pertama dengan malam ini kami tetap menyampaikan materi yang sama. Terima kasih sebagai pengulang bagi yang berhadir dan menjadi pembelajaran baru yang baru hadir. Tambang itu prinsipnya mengambil dan membawa. 1 kilo hari ini diambil sampai kiamat, 1 kilo itu nggak balik. Beda dengan pohon. 1 pohon ditebang hari ini jika punya niat baik untuk ditanam ulang, 100 tahun kemudian akan tumbuh sebesar pohon yang ditebang. Beda halnya dengan tambang. Hari ini emas sekilo diambil, sampai kiamat emas sekilo itu nggak balik di. Ya, itu satu. Yang kedua, terkait ada pro dan kontra, itu harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak, termasuk oleh perusahaan sendiri. Karena kenapa? Pro dan kontra itu bagian daripada partisipasi publik yang dijamin oleh negara boleh dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Tidak boleh ada satu orang pun, tidak boleh ada pihak manapun yang melarang orang mengatakan tidak sepakat, yang melarang orang mengatakan sepakat. Jadi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini, pendapat Walhi itu positif, punya dampak. Kalau nggak ada mahasiswa yang lakukan aksi-aksi, saya yakin malam ini nggak ada tema diskusi ini juga. Nggak ada diskusi-diskusi tambang lingkungan itu mencuat sampai ke provinsi, sampai ke nasional. Siapa yang akan sampaikan itu? Perlu lakukan aksi-aksi itu karena negara menjamin itu. Selanjutnya,
berdasarkan pengumuman AMDAL yang dilakukan pada 4 April 2019, luas yang diusulkan yang akan menjadi studi AMDAL itu 9.640.000 hektar, 9.684 hektar secara lahan. Ya, di mana dari luas tersebut dengan total produksi maksimal 800.000 ton per tahun. Sebagai catatan dan pengetahuan baru, PT LMN akan melakukan pengusulan permohonan izin keluarnya emas DMP. Apa yang maksud dengan DMP itu? DMP itu dan mineral pengikutnya. Gak cuma emas diambil. Perlu kami sampaikan juga ya bahwa PT LMN sudah melakukan eksplorasi dari tahun 2009. Eksplorasi ya, belum eksploitasi. Jadi eksplorasi itu melakukan kajian, penelitian, terhadap potensi macam-macam. Nah, pertanyaan kemudian, ada perwakilan dari DLH Aceh Tengah dan juga kawan-kawan tokoh masyarakat yang ada di Aceh Tengah, organisasi yang ada di Aceh Tengah. Sama siapa dokumen laporan eksplorasi itu ada? Saya ingin lihat ini. Apakah itu penting? Bagi kita penting. Karena kenapa? Disitulah kita lihat emas berapa potensinya, uranium berapa, macam-macam yang ada turunannya mineral tadi tersebutkan di dalam dokumen laporan eksplorasi. Pertanyaan kemudian, sama bupati, sama DPR, sama tokoh adat, sama DLH, sama teman-teman organisasi, ada nggak barang itu? Kalau nggak ada, di mana bisa kita akses? Saya sudah searching di website macam-macam dengan berbagai keyword, nggak dapat juga barang itu. Kebetulan malam ini ada teman-teman dari elemen, saya akan minta barang itu. Ingin melihat potensi lingkungannya berapa, karena itu disebutkan di dalam dokumen laporan eksplorasinya mereka. Kemudian yang harus diperhatikan juga, Wali Aceh melakukan overlay dan juga kami sandingkan dengan data planologi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Dari 9.684 hektar itu kita bagi dua di dalamnya. Yang pertama ada hutan produksi 7.678 hektar. Kemudian ada APL, area penggunaan lain yang kebun masyarakat di situ macam-macam, ada 2.006 hektar. Jadi ada dua komposisi lahan di situ. Ada kawasan hutan produksi dan juga ada APL-nya. Ini berdasarkan data dari planologi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pernah disampaikan di dalam diskusi pertama yang dilakukan oleh kawan Jangkau di kafe di Pusat Pelaksanaan Perubahan disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup datanya itu. Perlu kami sampaikan juga berdasarkan data statistik yang ada di Aceh Tengah. Di Aceh, di lokasi tambang yang direncanakan itu ada potensi sungai, ada namanya Sungai Lumut, Sungai Linggo, Owak, Sungai Benar, itu potensi. Karena kenapa perlu kami sampaikan ini? Berdasarkan kesesuaian tata ruang, berdasarkan Kanun Tata Ruang Aceh Tengah nomor 2 tahun 2016, siapa pernah baca? Sama siapa pernah ada dokumen itu? Coba bukalah Kanun nomor 2 tahun 2016, searching keywordnya Kecamatan Linggo, apa saja keluar di situ. Wali sudah mencatat. Yang pertama, Linggo itu sebagai kawasan pengendalian daya rusak air, tepatnya di pasal 19 ayat 2. Kemudian Linggo itu sebagai kawasan cekungan air tanah di pasal 19 ayat 5. Kemudian Linggo itu sebagai kawasan termasuk dalam kawasan rawan bencana di pasal 28 ayat 1. Kan tersebut. Linggo itu sebagai kawasan keunikan bentang alam di pasal 29 ayat 4. Linggo itu sebagai kawasan peruntukan buat pertanian, perkebunan yang diatur di pasal 33 dan pasal 34. Dan di dalam tata ruang tidak kita temukan bahwa Linggo itu sebagai kawasan pertambangan. Bukan kata Wali, kata Kanun nomor 2 Aceh Tengah tahun 2016. Silakan periksa. Kemudian yang harus menjadi perhatian kita bersama sudah disinggung oleh kawan-kawan GMPK tadi ya, bahwa di situ ada kawan-kawan kita, masyarakat kita yang saat ini telah mengupayakan eksploitasi pertambangan emas dalam tanda petik statusnya saat ini ilegal. Berdasarkan catatan di Wali itu luas kawasan mereka itu 12 hektar. Titik pengolahan yang sudah mereka lakukan ada 40 titik dengan total tenaga kerja lebih kurang 250 orang.
di kawasan tambang emas rakyat itu, meskipun dalam status ilegal. Tetapi mereka di situ sudah berhuni 12 hektar, 40 titik lubang, ada masyarakat yang bekerja di situ. Apanya akan terjadi pada mereka ke depan? Betul. Sebagaimana status mereka penambang rakyat ini, apakah akan menjadi buruhnya PT LMF? Apakah akan menjadi mitranya PT LMF? Atau akan menjadi anak angkatnya PT Lingga Mineral Resources? Ataupun mereka akan diusir dalam di luar daripada izin mereka? Apa jawabannya sekarang? Secara dokumen, bukan secara opini dan bukan secara pernyataan. Tertulis tidak jaminan kehadiran mereka di situ. Sudah ada upaya dari pemerintah Aceh untuk melegalkan mereka dengan mengusulkannya kanun WPR sebagai catatan. Sudah disinggung tadi, saya sampaikan ya bahwa kenapa PT LMF bisa mengusulkan izinnya di situ, karena ada WP, ada wilayah izin usaha pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kenapa rakyat tidak boleh mengurus izinnya di situ? Belum boleh, karena WPR belum ada. Wilayah pertambangan rakyat yang kewenangannya sekarang berada di provinsi dan pemerintah pusat untuk menetapkannya. Sampai dengan hari ini, dari 7 kabupaten kota yang ada pertambangan emas rakyat di Aceh, 1 kabupaten kota pun belum ditetapkan WPR, sehingga rakyat belum bisa mengurus IPR. Itu catatannya. Bukan masyarakat penambang ini nggak mau mengurus IPR, tapi belum ada ruang, belum ada payung hukumnya untuk mengurus IPR ya. IPR ini ada 3. Bisa diusulkan oleh individu, misalnya ketua NP tadi punya modal, usulkan terus. Tapi dengan catatan maksimal diberikan 1 lahan, 1 hektar untuk individu. Bisa diusulkan oleh koperasi maksimal 10 hektar. Bisa diusulkan oleh kelompok masyarakat maksimal 5 hektar. Itu berdasarkan pengaturan Undang-Undang Pertambangan Republik Indonesia. Cuma pertanyaan kemudian, seluruh lokasi pertambangan rakyat yang ada di Aceh, termasuk Aceh Tengah, Pidi, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, 1 wilayah pun belum ditetapkan WPR oleh pemerintah pusat. Sebenarnya peluangnya berada di bawah tahun 2014 sebelum keluarnya Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintahan daerah yang mencabut semua kewenangan berada di kabupaten kota. Makanya sekarang di kabupaten kota nggak ada lagi dinas pertambangan karena kewenangan pertambangan dicabut dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014. Seharusnya jika pemerintah Aceh sepakat serius mengelola pertambangan rakyat ini, payung hukumnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UPA). Di situ bisa disebutkan terkait dengan pertambangan dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Cuma pemerintah kita nggak serius juga memikirkan nasib rakyat, karena ini ekonominya langsung nanti bisa dihubungkan dengan pengaman ekonomi. Saya kurang paham terkait dengan ekonomi. Nah, kemudian yang harus menjadi catatan kita bersama adalah sudah disampaikan oleh Bapak dari DLH tadi ya bahwa AMDAL PT Lingga akan dibahas di provinsi oleh KPA, Komisi Penilaian AMDAL Aceh, Provinsi Aceh, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Walhi anggotanya. Walhi akan hadir di saat Komisi AMDAL akan dibahas nanti. Alhamdulillah juga udah dapat sinyal pasti, karena kami juga bertanya-tanya selama ini. Jika AMDAL dibahas di Aceh Tengah, Walhi nggak terlibat. Tetapi jika AMDAL dibahas di provinsi, secara otomatis Walhi terlibat di dalam proses kajian AMDAL-nya di Komisi Penilaian AMDAL, karena Walhi adalah anggota Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Aceh. Dan AMDAL-nya nanti akan teman-teman dapatkan melalui Walhi jika tidak dapat secara langsung. Baik, terima kasih Bang Nawi dari Sekali lagi sebagai tambahan. Oke. Yang terakhir, Walhi selaku organisasi lingkungan hidup yang oleh negara diberikan ruang untuk Walhi menggugat secara hukum. Baik. Apakah izin lingkungannya ataupun izin operasi produksinya milik PT LMF nanti akan keluar, Walhi harus dihormati oleh semua pihak. Walhi akan menguji secara hukum izin-izin itu. Tentunya Walhi bersama rakyat, bersama masyarakat, bersama warga yang selama ini sepakat pada posisi untuk menguji izin-izin tersebut. Biarlah hukum nanti yang menyatakan, baik secara prosedural penyusunannya, baik secara substansi izinnya, ataupun aspek dan kaidah hukumnya dinyatakan benar oleh hukum. Apakah sesuai dampak ekonomi dengan dampak lingkungan, itulah yang nanti dikaji di dalam AMDAL. Jadi studi kelayakannya mengkaji secara teknologi dan ekonomi, nanti lingkungannya di AMDAL, nanti dibandingkan. Nanti AMDAL akan memutuskan apakah layak secara lingkungan atau tidak. Artinya kalau ekonomi perusahaan untung, tapi kalau musibah lingkungannya lebih besar atau modalannya lebih besar, nggak keluar kelayakan lingkungan, izin lingkungan tidak akan keluar.
izin usaha tambang. Ya, namanya izin itu kalau definisi izin itu kan dibolehkannya sesuatu kegiatan yang sebenarnya dilarang, itu izin. Beda dengan perjanjian. Ya, izin itu dibolehkannya sesuatu yang sebenarnya dilarang. Kita boleh nggak bolos kuliah? Nggak bisa. Tapi kalau ada izin, posisi pemberi izin lebih tinggi dari penerima izin. Dalam hal ini yang memberi izin pemerintah. Jadi kalau pemerintah nggak kasih izin lingkungan, nggak akan jalan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, begitu dinyatakan layak secara teknologi, dicek lagi secara ekonomi. Ini perusahaan untung nggak? Kalau nggak untung, itu nggak diizinkan. Karena negara berharap kontribusi. Negara berharap kontribusi. Sebenarnya perusahaan juga kan berharap. Nah, kalau dinyatakan di situ itu, maka dapat persetujuan teknologi. Apakah dengan persetujuan ini kita bisa nambah? Nggak bisa. Kita harus mendapat kelayakan lingkungan. Ujungnya adalah izin lingkungan. Dasarnya apa? Dokumen AMDAL. Jadi susun dokumen AMDAL, kemudian nanti di akhir sikap AMDAL nanti ada kelayakan lingkungan. Ada 10 kelayakan lingkungan itu, kalau nggak salah pada itu ya. Kelayakan lingkungan setelah itu keluar. Apakah dengan persetujuan teknik ekonomi dan izin lingkungan kita bisa nambah? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus bikin dokumen rencana reklamasi. Artinya sebelum kita nambah, kita harus bikin rencana. Kalau tambang ini dibuka, reklamasinya seperti apa? Kita bikin dokumen. Itu dinilai juga oleh Kementerian Lingkungan. Nah, nggak cukup dengan studi. Kemudian kita diminta sejumlah uang sebagai jaminan. Kalau perusahaan ini melakukan reklamasi, berapa sih biayanya? Kita diminta menyerahkan sejumlah uang, misalnya sekian juta US dollar, ditempatkan di bank yang ditunjuk pemerintah. Kita tempatkan jaminan itu. Tujuannya apa? Supaya negara mendapat jaminan. Kalau perusahaan ini lari nanti, maka negara punya uang untuk melakukan kegiatan reklamasi dari perusahaan yang meninggalkan lokasi tambangnya dengan cara yang tidak bertanggung jawab dengan uang itu. Nah, apakah dengan dokumen ini misalnya tadi ada persetujuan teknik ekonomi, izin lingkungan, dokumen jaminan reklamasi, apakah sudah bisa menambah? Belum. Kita masih harus menyusun dokumen rencana pasca tambang. Walaupun tambangnya belum dimulai, pasca tambangnya kita harus siapin. Nah, di dalam dokumen rencana pasca tambang, pokoknya adalah jaminan pasca tambang, uang lagi. Kita tempatkan lagi sekian juta dolar di bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Kembali, kalau sampai perusahaan ini nggak bertanggung jawab, maka negara punya uang untuk rehabilitasi lingkungan dan termasuk menangani dampak sosial akibat kegiatan tambang. Ada dana. Nah, setelah dokumen-dokumen itu selesai, kemudian uangnya kita tempatkan ke pemerintah sebagai suatu kewajiban, barulah kita bisa menunjukkan tahap operasi produksi. Nah, begitu kami memasuki tahap operasi produksi, luas kami yang tadi saya katakan 36.000 harus kami ciutkan. Karena itu mandatori yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu. Kita harus ciutkan dari 36.000 tadi saya bilang harus maksimal 25.000 hektar. Nah, tadi disampaikan bahwa produksinya 8.000, ada yang bilang 800.000 ton per hari. Saya sampaikan ini. Waktu kita menyampaikan iklan di media, pengumuman media, memang kita harus menyampaikan angka yang besar karena kami belum tahu pasti berapa sih produksi. Tapi hari ini saya bisa sampaikan produksi kami nanti per hari targetnya sekitar 1.000 ton per hari, bukan ton emas. Kalau ton emas Pak, kita udah kaya raya se-Indonesia. Tapi ini ton batu. Di dalam 1 ton batu itu sekitar 1-2 gram emas. Jadi 1 ton batu itu yang beratnya segitu, emasnya cuma 1-2 gram. Nah, yang diproduksi batunya, bukan emas. Jadi kalau dibilang 1.000 ton batu, yaitu batunya. Limbahnya akan ditempatkan lagi di lokasi yang ada nanti di studi AMDAL itu ada. Nah, kira-kira begitu satu hari kira-kira 1.000 ton dan umur tambang
tahu. Mudah-mudahan prospek-prospek lain bisa ketemu supaya umum tamunya bertambah. Berikut lagi yang disampaikan tadi adalah yang perlu saya luruskan, yang diproduksi adalah emas DNPD itu kan memang dan mineral pengikutnya. Tapi pengikutnya emas itu enggak dengan uranium. Jadi kalau saya berteman, biasanya teman saya dengan ini. Kalau bapak cari saya, maka carilah dia. Gitu. Nah, kalau mau cari uranium, jangan cari indikasi ada emasnya, karena dia tak pernah berteman di alam. Gitu. Emas itu biasanya temannya dengan perak dan tembaga. Gitu. Tapi kalau dengan uranium nggak pernah berteman. Ya. Jadi proses mineralisasinya berbeda dan lain sebagainya. Nah, DNP yang di sini sudah ketemu emas dan perak. Tembaganya kan? Kalian 80% sama sih, 20% sama lokal, 80% masih Kanada, dan ini yang kita upayakan. Perusahaan nasional sedang berusaha mengakuisisi, mengambil yang 80%. Jadi targetnya nanti 100% sudah swasta nasional. Yang Kanadanya mau beli. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ada sinyal lagi. Yang berikut, masih dari Bang Nasir, LMS sudah melakukan kegiatan eksplorasi sejak 2009. Betul? Pertanyaannya kepada siapa laporan eksplorasi itu diberikan? Karena ini kekayaan negara, maka kami serahkan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM laporan. Nggak mungkin laporan kegiatan eksplorasi kita umbar taruh di laboratorium perpustakaan nasional, nggak mungkin, yang bisa diakses oleh semua orang. Karena itu bisa disalahgunakan. Karena itu kan potensi kekayaan negara. Ya. Kami artinya sebagai perusahaan diberi tanggung jawab oleh negara. Kamu sebagai kontraktor saya tunjuk untuk menghitung potensi kekayaan saya, bagi negara. Nah, pemerintah sebagai penjalan yang menjalankan negara ini menunjuk perusahaan, kamu lakukan kegiatan eksplorasi, cari kekayaan negara kami itu ada berapa sih. Nah, laporannya harus kami serahkan ke yang memberi izin. Nggak mungkin kita ekspos sembarangan. Berdasarkan yang disampaikan oleh tadi yang katanya Direktur DGNR, bahwasanya saya sepakat apa yang disampaikan, kalau tidak dikatakan sesuatu itu sia-sia terkait daripada begitu juga dengan adanya Allah menciptakan emas di tanah ini dan gitu Pak. Yang ingin saya sampaikan adalah logikanya begini Pak, logika sangat sederhana kami. Emas ini kalau kita ibaratkan bahasa kerennya dua kebaya Pak. Jadi ibaratnya ini dua kebaya. Ini kebaya. Jadi kita punya kebaya. Kalau kita pakai ini kita kebaya Pak, nggak makan bisu dan sebagainya. Akan tetapi logika bisnisnya, kalau seandainya tubuhnya nggak siap, mati badannya Pak. Seandainya tubuh menerima ilmu kebaya ini nggak siap, ini bisa jadi lumpuh, stroke, sakit dan sebagainya. Begitu juga logika dengan emas ini. Ini benda yang cukup fantastis lah, cukup menjanjikan, kaya dan sebagainya. Siapa sih yang nggak punya emas? Akan tetapi hari ini kami menganggap akhirnya pada umumnya, lima pada khususnya, bahkan Aceh secara keseluruhan belum siap untuk ada tambah. Kenapa? Kita mengkaji baik itu daripada SDM, kemampuan. Kita kembali ke Freeport Pak. Tadi kan Bapak berbicara bahwasannya Freeport ini menyumbangkan PAD sebesar 97% ya. Untuk yang kita searching ini kita dapatkan bahwasannya PAD yang disumbangkan oleh Freeport ini kepada Timika sendiri yaitu sebesar 94%, yaitu PAD-nya tahun 2015 Pak itu sebesar 297 miliar. 297 miliar itu PAD-nya pada tahun 2018. Kita kaji, kalau seandainya 94% ini dari 290 miliar ini kita
itu 250 miliar lah yang disumbangkan. Kalau seandainya betul berdasarkan paham mereka tadi bahwa 94%-nya kita hitung kasar 250 miliar. Dengan kerusakan yang diciptakan oleh Freeport sendiri terhadap lingkungan di Mika atau Pemkotnya, sesuai nggak kira-kira yang diberikan itu sebesar 250 miliar, itu sebesar 94% yang setelah kenaikan tadi. Apakah kita mau saat ini dengan luas lahan yang katanya tadi sebesar 9.000 hektar ya, 9.000 hektar, dan izinnya ini 36.000 hektar dan harus ditunjukkan karena regulasi undang-undang mewajibkan tidak boleh lebih dari 25.000 hektar kalau saya tidak salah. Sesuai nggak kira-kira? Kan logika sederhana apa yang kita dapatkan, karena ini kayaknya dari Freeport. Itu juga seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Ilmu kemarin ini kalau belum siap tubuh kita Pak, lumpuh kita Pak. Ini yang perlu kita pahami nih Pak, karena kita pahami kenapa kita menolak, karena menurut hemat kami pribadi Aceh Tengah secara umum, secara khusus masih belum siap mengkaji sumber daya manusia, mengkaji modal dan sebagainya. Karena kita tidak mau menjadi buruh di daerah kita sendiri. Kita katakan ini menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa sih yang mampu ditampung oleh LPR ini sebagai tenaga kerja di kosannya tadi? Hitungan kami nggak lebih dari 1.000 orang Pak. Nggak lebih dari 1.000 orang. Dan 1.000 orang itu pun nggak mungkin semuanya dari kecamatan Tinggi, nggak mungkin semuanya dari kabupaten Aceh Tengah. Kalau kita lihat hari ini SDM kita kali data masyarakat Aceh Tengah secara keseluruhan totalnya 200.000 lebih. 200.000 lebih. Di kecamatan Tinggi 11.000, kita tampung 1.000 orang. Ini maksimal sekali saya rasa. 1.000 orang ini maksimal sekali saya rasa, dan nggak mungkin 1.000 orang ini semuanya dari kecamatan Tinggi. Nggak mungkin. Tidak mungkin semuanya dari kecamatan Tinggi. Jadi ini yang saya sebut tadi menjadikan konflik sosial, kecemburuan sosial. Saya yang dapat kerja, kawan saya ini dapat kerja, secara otomatis ini akan menimbulkan konflik sosial. Jadi kalau ini kita kaji ke konflik sosialnya. Tadi juga ada yang disampaikan oleh DHK bahwasannya kita harus mengkaji 3 aspek dari pengembangan, aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Secara ekologis ini sudah jelas karena barang ini barang dikorek secara otomatis alam merusak. Ini sama nama itu disampaikan, percaya ya bahwa kita bilang tambang ini akan bodoh hutan, percaya ya. Jadi nggak perlu kita kaji secara lebih. Ini udah layak kerusakan yang nyata. Secara ekonomi seperti yang sampaikan tadi Pak, bahwasannya kalau kajian kita ini meningkatkan PAD yang 97% dengan angka yang saya rasa 200 miliar lebih yang disumbangkan dengan kerusakan yang diberikan, dan ini juga nggak didapatkan, nggak dirasakan dampaknya kepada masyarakat itu sendiri, karena sistemnya kita paham ini nggak langsung diberikan kepada masyarakat, akan tetapi kepada pemerintahnya tak sampai karena nanti kepada masyarakat bahwa kalau bahasa kami Pak, nyugen manisnya nonari, artinya nakar madu di dalam adik apa itu bahasa kami Pak. Jadi secara otomatis ada yang ingin harus madu. Ini bahasa kami Pak. Jadi semakin panjang proses penakaran tersebut, semakin panjang proses penyalurannya Pak, semakin banyak lengket baru-barunya Pak. Ini logika sederhana yang saya sampaikan. Dan kami tetap dengan komitmen awal, dan insya Allah sampai dengan titik dan penghabisan ini, apapun caranya, bagaimanapun caranya ini, karena tadi kita sepakat menurunkan kebebasan berpendapat ya, kebebasan berpendapat. Kami tetap akan menyalurkan pendapat kami, baik itu secara merubah kebijakan publik, kampanye, aksi, dan lain sebagainya. Tak tolak tambang
Bila taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kami. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, walaupun sebenarnya sudah ada terbersit oleh rekan kami, cuman walaupun ini suatu hal yang memuaskan bagi kami. Jadi, mungkin di sini kami perlu istilahnya mengulang kaji sedikit sambil memohon atau meminta tanggapan dari dalam hal ini PT LMR sebagai yang akan menambah nantinya. Dalam MOU tadi telah disebutkan kalau nggak salah saya poin 134, di mana di situ telah disebutkan bahwa 70% Pak, 70% hasil dari hidrokarbon dan kekayaan lainnya yang ada di provinsi Aceh, bukan provinsi, bahwa itu akan diberikan kepada Aceh. Dimana kita dengar ini beberapa hari lalu mengenai kedatangan Jokowi dalam acara kenduri kebangsaan, bahwa beliau telah didesak untuk menyelesaikan butir-butir memorandum tersebut. Saya sepakat dengan beberapa tulisannya tadi, saya sangat sepakat. Bahkan ada beberapa dalil dalam Al-Quran kita juga sudah lihat referensinya. Kalau kita mau lihat ada di surat Al-Imran ayat 196 yang penting dengan api janganlah sekali-sekali kamu tak berdaya itu kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri seperti bahasa sikit, tapi itu ada di dalam Al-Quran. Kembali lagi kepada apa yang sudah disampaikan melalui perwakilan dari PDLM sendiri, saya melihat menurut data kemudian di SDM sendiri bahwa dalam catatan kenegaraan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat perusahaan-perusahaan tambang. Saya akan membacakan secara globalnya. 2018 bulan Juli 2.579 perusahaan yang melakukan eksploitasi di Indonesia secara nasional. Dan hari ini yang mereka perusahaan kooperatif hanya 1.010 perusahaan. Artinya mungkin mereka menjalankan jaminan yang seperti Bang sampaikan barusan. Akan tetapi 1.569 perusahaan hampir. Dan akibat itu perusahaan negara diberikan mencapai 43 triliun 900 rupiah. Nah, ini kerugian negara yang diakibatkan oleh kenaikan perusahaan-perusahaan pertambangan. Apa jaminannya kalau kita sudah menyampaikan bahwa beberapa pihak perbankan yang dipercaya oleh negara untuk bisa menjalin semua kerjasama yang dilakukan oleh negara bersama pihak perusahaan, akan tetapi ini muncul angkanya 439 triliun itu kan angka yang kecil saja, dan itu terjadi. Artinya sampai dengan hari ini kalau berdasarkan implementasi data yang kita dapat, sumbangan dari SM itu 2018 Juli ini kita dapat, termasuk khususnya Aceh masih terdapat 13 permasalahan terkait tambang. Ya ini akan menjadi bahan kita juga ke depan. Papua Barat 15 permasalahan. Nah kalau kita berbicara pada PT Freeport, yang ini akan kita jadikan sebagai barometer kita. Di 2018 sendiri Freeport belum membayar PAD 2018. PAD dari Papua itu sendiri 14,3 triliun. Tetapi ada penurunan karena memang mereka tidak dapat membayar. Ini yang menjadi salah satu contoh bahwa kita tidak bisa bergerak begitu saja dengan pihak perusahaan. Ini catatannya. Akan tetapi kalau kita berbicara data terus kali ini, saya pikir ini tidak terlalu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh HNI. Sampai detik ini kami tetap menolak tambang.
seharusnya ini acara luar biasa, sudah mempertemukan orang-orang tim 9, bahkan saya tidak tahu, hari ini saya tahu tim 9 ada, bahkan orang dari pihak ALDR juga saya tahu di hari ini. Dengan adanya acara ini, seharusnya pemerintah untuk berusaha. Kita seharusnya, salah satu dari kita di sini ada media, beberapa media yang memang berbicara tentang apa yang dibicarakan oleh abang-abang di depan. Termasuk saya setuju dengan abang yang dari daerah tadi mengatakan dia berbicara tentang kanun dan berbicara tentang butir-butir MUI. Itu luar biasa. Kami tidak tahu itu, tapi bapak itu berbicara itu. Seharusnya media meliput itu hari ini dan detik ini supaya masyarakat itu tahu bahwa beginilah halnya, beginilah masyarakat bingung. Seperti yang Bapak Rusli bilang tadi, beberapa masyarakat ini itu terkadang menerima tambah, kehadiran tambah, bukan menerima sebenarnya, menunggu kehadiran tambah. Itu salah satunya. Itu salahnya di media. Jangan hanya satu media, tapi banyak media meliput. Agar masyarakat tahu. Karena sekarang ini media itu seperti sayatan, cepat, bisa mengobati dan bisa membunuh juga. Nah itu yang perlu. Seharusnya pihak Humas, Bupati Aceh Tengah itu membiayai mereka, biayai sini untuk maju ke depan. Mungkin di part 1 atau part 2-nya masih melaksanakan ini sampai tuntas mungkin. Nah seharusnya saya di sini menolak atau tidak menolaknya. Ibaratnya seperti ini. Kita contohkan seperti saja kepada PLTA ini. Seharusnya pemerintah saat eksplorasi itu sudah mendidik regenerasi ke luar negeri, misalkan berbicara tentang PLTA. Nah kalau misalnya tambang ini, eksplorasi itu kan dari tahun 2009 sampai 2020, itu 11 tahun. Kalau pemuda-pemuda yang di depan atau di sini di sekolah luar negeri tentang tambang, artinya kita siap menerima tambang. Artinya saya setuju dengan Bang Tung tadi, Aceh Tengah pada umumnya belum siap menerima tambang. Kalau pemuda dan pemudinya siap di situ, seperti yang Abang Rusli bilang tadi, bahkan mengkaji tentang tambang saja orang yang kita butuhkan, artinya kita ambil, kita bayar. Kalau misalkan putra daerah hal ini sendiri, kita sekolahkan ke luar negeri atau dibiayai oleh pemerintah selama eksplorasi, itu kan sah-sah saja. Artinya kita siap. Saya hanya ini luar biasa. Kalau bisa media diperbanyak agar masyarakat yang di kampung bisa melihat dengan media online ini. Itu harapan saya. Dan itu terima kasih. Saya dari BEM Visipol Universitas Gajah Kangengon. Sebelumnya saya hormati semua yang berhadir pada ruangan ini. Langsung saja pertanyaan saya simpel kepada Bapak Pemerhati Ekonomi, Pak Ramdhani. Jadi Pak, pertanyaan saya Pak, ekonomi apa, usaha apa yang bisa kita lakukan di Indo sendiri Pak, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, yang mana di sana sangat pelosok, seperti yang dikatakan Abang Rusli tadi, lampu tidak ada di sana, listrik tidak ada di sana, jaringan pun susah di sana. Jadi dengan adanya ekonomi atau usaha yang kita lakukan di sana, bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, untuk mengusir PT ini Pak pulang ke tempatnya sana. Karena harapan saya berdoa eksplorasi apapun itu namanya segera selesai. Semoga mereka tidak asing lagi dan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh bumi dan artinya. Harapan saya dari Bapak bisa langsung usaha apa ataupun masyarakat bisa memanfaatkan apa dari kita sendiri. Apakah itu yang kata Bapak tadi gayo geopark ataupun taman budaya ataupun dari sektor pertanian, perkebunan dan sektor mungkin wisata, karena sekarang ini Kangengon merupakan kota wisata, ataupun dari airnya kita membawa PD air, contoh kecilnya air dari sana, ataupun aqua